Assalamualaikum Usuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rofi. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu dan masih semangat. Ya, Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan ini Usuki akan melakukan coaching. Sebelumnya akan saya tanyakan beberapa hal. Yang pertama, sudah siapkah Usuki untuk melakukan coaching? Insya Allah Bismillah siap Bu. Ya, tentunya sebelum coaching kita perlu memahami kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini antara lain desain, pertanyaan berbobot, dan juga mendengarkan aktif. Yang akan saya tanyakan dari ketiganya itu yang akan dikembangkan lebih difokuskan oleh Usuki itu yang mana? Kalau saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot, itu yang akan saya fokuskan untuk coaching pada kesempatan kali ini supaya saya bisa menggiring coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Iya. Kemudian mengenai indikator ketercapaiannya, Usuki ingin mencapai target indikator ketercapaiannya yang mana? Indikatornya yaitu coach bisa menggali permasalahan, menemukan solusi, merencanakan aksi, dan bisa berkolaborasi untuk mengatasi permasalahannya dengan melibatkan kepala sekolah, teman sejawat mungkin, dan lain-lainnya. Ya, bagus sekali ya. Semoga nanti coachingnya bisa berjalan lancar dan bisa tercapai tujuannya. Silahkan Usuki dan Bu Sri Nurjana untuk melakukan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur, tadi WA saya sepertinya ingin berbincang-bincang, ngobrol dengan saya. Ada apa ya, Bu? Iya, Usuki, saya lagi pingin di coaching nih. Kira-kira apa ya, Bu, yang ingin Ibu gali dari percakapan kita sore ini? Ini saya ingin mengobrol tentang kegiatan pembelajaran di kelas saya, Us. Pembelajaran yang bagaimana ya, Bu? Permasalahan apa yang Ibu hadapi dalam pembelajaran di kelas? Gini, saya ingin mendapat ide segar nih, tentang menangani anak yang masih banyak belum kompeten nih dalam pelajaran saya, terutama dalam pembelajaran pembuatan pola. Jadi masih beberapa anak nih yang belum kompeten. Oh iya. Memangnya kondisi kelas Ibu sekarang itu seperti apa? Pemetaan kemampuan anaknya itu seperti apa? Ini berdasarkan ini evaluasi kemarin. Ini yang kompeten di pembuatan pola dasar itu masih 50%. Jadi 50%-nya itu masih belum kompeten, Nah, itu belum kompetennya itu ada kendala apa ya, Bu, dalam pembelajarannya? Ya itu mungkin ini karena kan ini pembelajaran di kelas 10 jadi anak-anak kan baru pertama kalinya mengenal pembelajaran pembuatan pola kayak gitu
Selain itu, anak-anak sepertinya masih kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran pembuatan pola. Kalau menurut Ibu, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan agar anak-anak itu fokus untuk pembuatan pola ini? Ini ya, untuk anak-anak biar fokus, mungkin dengan penerapan kegiatan mindfulness ya usia. Seperti yang saya dapatkan nih di pendidikan guru penggerak, kayaknya kegiatan mindfulness itu bisa membangkitkan fokus anak-anak jika mau belajar. Iya, itu juga salah satu solusi ya Bu yang bisa kita jalankan agar anak-anak kita fokus untuk belajar. Nah, sebenarnya tujuan Ibu itu anak-anak fokus belajar itu apa? Dari anak fokus belajar itu yang Ibu inginkan tujuannya itu apa? Ya, biar anak-anak tuh kalau sudah fokus kan jadi lebih dapat memahami materi yang saya berikan, Us. Dengan itu kan nanti anak-anak jadi apa ya? Jadi lebih paham dengan materi yang saya berikan mestinya. Karena kan sudah fokus. Ya, jadi kira-kira apa yang dapat Ibu lakukan untuk memenuhi keinginannya Bu Nur itu tadi? Ya, selain anak-anak fokus, saya juga kepingin kan nanti lebih dari 50% ya Us yang bisa kompeten ya Us. Saya juga ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Us. Iya, ya bagus itu Bu. Jadi Ibu tadi punya permasalahan. Yang pertama itu murid Ibu yang fokus itu baru 50% ya Bu. Ibu ingin agar yang lain juga ikut fokus gitu ya. Salah satunya dengan mindfulness dan pembelajaran berdiferensiasi yang akan Ibu kembangkan. Iya, Gitu. Us. Kemudian kira-kira pembelajaran berdiferensi yang bagaimana yang akan Ibu kembangkan, Bu? Ini Us, untuk pembelajaran diferensiasi, ya rencananya kepingin berdiferensi konten, kemudian proses, juga berdiferensiasi produk Us. Jadi biar sesuai dengan kenyamanan anak-anak. Kalau untuk menerapkan diferensiasi konten itu apa yang kira-kira Ibu Nur lakukan? Saya ingin menyediakan ini Us, berbagai sumber belajar ya Us, mulai dari berbagai sumber dari media sosial. Pokoknya sesuai nyamannya murid. Yang penting murid itu antusias dalam mempelajari materi. Ya, bagus itu Bu Nur. Setelah diterapkan pembelajaran berdiferensiasi konten tadi ya, kemudian diferensiasi prosesnya itu mau seperti apa? Ini Us, untuk prosesnya nanti akan saya awali dulu dengan pertanyaan-pertanyaan, kira-kira anak yang sudah memahami baik materi yang dipelajari sama yang belum kan nanti jadi saya mengetahui Us. Nah, nanti dari anak yang sudah paham betul berdasarkan pertanyaan tadi akan saya jadikan tutor teman sebaya. Jadi nanti itu loh Us, akan belajar bersama dengan temannya. Kebetulan kan tadi yang belum kompeten 50% dan yang kompeten
50%. Jadi nanti akan saya pasangkan yang sudah paham dengan yang belum, seperti itu. Selain dari hasil evaluasi tadi juga akan saya berikan pertanyaan lagi untuk membuat anak-anak itu mantap gitu loh, Us. Ya, bagus sekali Bu itu dengan pemanfaatan tutor sebaya ya. Semoga nantinya dengan adanya tutor sebaya persentase siswa yang berkompeten dalam pembuatan pola itu meningkat. Nah, kemudian yang ketiga itu Ibu ingin agar bisa melakukan diferensiasi produk. Kira-kira kalau pembuatan pola itu diferensiasi produknya itu seperti apa, Bu? Ya, Us, ini nanti kan biar saya mengetahui kemampuan pola itu anak-anak bisa mengerjakan tugas di rumah juga. Nanti hasilnya bisa difoto atau dibuat video waktu pembuatannya, atau nanti anak pas penyajiannya juga itu secara langsung mendemonstrasikan di depan kelas. Itu tergantung anaknya nyamannya mau produknya seperti apa kayak gitu, Us. Wah, ide bagus ini Bu Nur. Kira-kira Bu Nur itu akan memulai diferensiasi ini kapan ya Bu? Ini saya akan koordinasi dulu dengan kepala sekolah ya, Us, dan teman-teman dulu. Oh iya. Jadi Ibu akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan teman-teman ya. Kemudian siapa lagi yang bisa Ibu mintai tolong untuk pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini? Ya, ini Us, nanti kan saya perlu dengan kepala sekolah itu ya, karena karena dengan pembelajaran berdiferensiasi itu kan kita memerlukan biaya juga ya, Us. Ya, jadi saya perlu banget nih koordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian dengan teman-teman juga nanti saya ingin waktu saya melaksanakan pembelajaran itu, saya juga ada evaluasi kayak gitu, Us. Biar nanti untuk lebih baik ke depannya. Iya, jadi Ibu itu dalam kegiatan ini, dalam pembelajaran berdiferensiasi ini akan melibatkan kepala sekolah, koordinasi terutama untuk pembiayaan dan teman sebaya untuk berdiskusi ya Bu. Ya. Ya, kemudian kira-kira ini rencana Ibu untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini kapan ya Bu? Ya, ini Us. Saya akan membuat ini juga ya, Us, perencanaan pembelajaran dulu. Jadi yang lebih baik lagi lah ya untuk perencanaan pembelajarannya untuk semester depan nih, Us. Nah, jadi rencana semester 2 ya, Us, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya, bagus itu ide-ide Bu Nur itu ya, akan segera berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian teman-teman, kemudian akan merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu ya, dan akan memulai kira-kira minggu depan. Itu bagus sekali, lebih cepat lebih baik ya Bu Nur. Ya. Baiklah Bu Nur, jadi apa yang dapat Ibu simpulkan dari percakapan kita sore hari ini? Ini Us, alhamdulillah ya, saya dapat solusi nih Us untuk bisa meningkatkan persentase kompetensi pembuatan pola di kelas saya, Us. Jadi dengan nanti saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan teman-teman, kemudian saya akan membuat perencanaan pembelajaran berdiferensiasi yang lebih baik lagi, Us. Iya, bagus itu Bu. Jadi
alhamdulillah ide-ide segar Ibu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi semoga bisa meningkatkan ya fokus murid-murid Ibu dalam mempelajari pola dan bisa memberikan produk yang beragam sesuai dengan apa yang Ibu inginkan ya. Nah, minggu ini akan dilaksanakan minggu depan ya, Bu. Kemudian kita akan lagi untuk berdiskusi itu kapan ya, Bu? Untuk kita ketemu lagi gimana ya, Us? Kalau saya sudah ini minggu depan kan saya rencanakan dulu ya pembuatan rencana pembelajarannya, koordinasi juga dengan kepala sekolah dan teman-teman. Nah, pelaksanaannya itu kan awal Januari ya, Us ya. Kita melaksanakan pembelajaran di semester 2. Gimana, Us, awal semester 2, Us? Oh iya, oke. Awal semester 2 ya. Semoga saya punya waktu sehat, bisa berjumpa lagi dengan Bu Nur, dan Bu Nur sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Nur hadapi gitu ya. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan Bu Nur. Nah, bagaimana perasaan Bu Nur setelah kita berdiskusi hari ini? Alhamdulillah, Us. Perasaannya lebih lega karena mendapatkan solusi untuk menangani kompetensi siswa yang masih 50% di kelas. Semoga nanti berhasil meningkat menjadi 75% ke atas, Us lah ya, Us. Harapannya lebih banyak yang kompeten. Amin, amin ya Bu. Terima kasih ya Bu. Sama Us, saya yang berterima kasih banyak ini sudah di Kucing jadi lebih lega nih perasaan saya hari ini. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya Bu. Amin. Maaf ya Bu. Selama saya mengcoaching Ibu barangkali menyinggung perasaan Ibu, saya minta maaf ya. Ya Us, alhamdulillah saya senang nih hari ini. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ini ya Bu. Alhamdulillah ya Usuki, pelaksanaan coaching pada sesi ini bisa berjalan lancar. Nah, kemudian setelah Usuki melalui sesi coaching ini, bagaimana perasaan Usuki? Alhamdulillah puas dan saya bisa bermanfaat untuk coach saya sehingga menemukan semangat untuk bisa menggali permasalahan dan menemukan solusi permasalahannya. Nah, sudahkah indikatornya tercapai? Tadi di awal kan Usuki sudah menyampaikan indikator ketercapaian. Nah, setelah sesi berakhir, apakah indikatornya tercapai, Us? Ya, sudah tercapai, Bu. Ya, alhamdulillah coach saya bisa menggali permasalahannya, melakukan rencana aksi, berkolaborasi, dan melakukan tanggung jawab untuk segera melaksanakan rencananya. Nah, menurut Usuki, setelah sesi ini tentunya adakah hal yang perlu diperbaiki atau dikembangkan lagi? Yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif gitu ya, memperhatikan setiap apa yang dikatakan coach, informasi yang disampaikan coach, sehingga saya bisa mengembangkan pertanyaan yang berbobot, berkualitas, sehingga diskusi dengan coach itu berjalan dengan lancar sesuai harapan.
Alhamdulillah. Nah, setelah beberapa pertanyaan tadi terjawab oleh Usuki, nah saya akan menyampaikan hasil observasi ketika Usuki dan Bu Nurjana melakukan coaching. Yang pertama yaitu mengenai topik dan tujuan percakapan, yaitu pembelajaran di kelas dalam pembuatan pola. Poin-poin penting dalam percakapan, pemetaan kemampuan anak berdasarkan evaluasi kemarin dalam pembuatan pola dasar. Kompeten itu baru 50%. Kendalanya bisa karena pertama kali baru belajar pembuatan pola. Dukungan yang dibutuhkan oleh coach yaitu dari teman guru, dari kepala sekolah, dari murid. Komitmen atau tindak lanjut yaitu dengan mindfulness, pembelajaran berdiferensiasi, menyiapkan berbagai sumber belajar, tutor sebaya. Kesimpulan atau hal baru yang didapat coach yaitu coach akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengawali berkoordinasi dengan kepala sekolah dan teman. Tanggal pertemuan berikutnya yaitu pada awal bulan depan. Kemudian catatan observasi coach yaitu kegiatan coaching berjalan dengan lancar dan sukses. Coach menemukan solusinya dan mampu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Terima kasih. Itu hasil observasi yang saya dapatkan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan secara keseluruhan, Usuki sebagai coach dan Bu Nurjana sebagai coach itu sudah keren luar biasa. Coachingnya berjalan dengan lancar dan tujuan bisa tercapai. Dengan adanya coach bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Begitu nggak, Us? Terima kasih Bu Rofi atas observasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.